Assalamualaikum dan halo semuanya. Semoga kalian selalu sehat dan dilancarkan segala rezekinya dimanapun kalian berada. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Fate 2 yang rilis di tahun 2025. Fate 2 adalah film thriller kriminal berbahasa Hindi yang ditulis dan disutradarai oleh Jaspal Singh Sandhu dan dibintangi Nina Gupta dan Sanjay Mishra sebagai tokoh utamanya. So, untuk lebih jelasnya langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Tahun 1994 di sebuah desa kecil bernama Shivpuri terjadi pembunuhan brutal yang menimpa sepasang kekasih yang pelakunya adalah wanita bernama Manju Singh. Manju adalah pelayan Wisma yang melakukan pembunuhan dengan motif pencurian uang dan sejumlah perhiasan. Polisi yang datang ke tempat kejadian segera mengamankan lokasi, dan karena semua bukti yang diajukan sangat memberatkan, Manju dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara selama 28 tahun. दोनों के सर पर वार कर दिया जिसकी वजह से सुनाती है The court is adjourned. Menjadi tahanan selama bertahun-tahun, Manju kini menjadi sosok narapidana yang dihormati. Ia memiliki pengaruh besar dan juga para narapidana lain selalu meminta nasihat dan mendengar ucapannya. Manju juga menikmati sejumlah keistimewaan dibandingkan para tahanan lain. Ia memiliki akses ponsel yang dimana dengan ponsel tersebut ia gunakan untuk menghubungi seorang polisi bernama Sambunat. Sambunat adalah sipir penjara yang bertugas di bangsal pria. Dan karena penjara wanita terletak bersebelahan, Sambunat sering melakukan percakapan dengan Manju melalui dinding belakang penjara. Seiring berjalannya waktu, hubungan di antara keduanya perlahan berkembang menjadi perasaan cinta. Bahkan dalam sebuah momen, Sambunat mengatakan jika ia sudah tidak sabar menunggu waktu pembebasan Manju. Selain Sambunat, Manju memiliki teman baik yaitu personil wanita bernama Mala. Dan dalam sebuah momen, Mala bertanya apakah Manju memang benar melakukan pembunuhan atau dia hanya dicebak dan dijadikan tersangka atas kejahatan yang tidak dilakukannya. Di adegan berikutnya kita diperkenalkan dengan seorang pria bernama Prakash Singh yang merupakan kepala sipir baru di penjara Shivpuri. Dan salah satu sifat paling menonjol sekaligus kekurangannya adalah pandangan Prakash yang sangat kuat terhadap sistem kasta. Hal pertama yang selalu dilakukan Prakash adalah menanyakan nama lengkap serta kasta seseorang. Dari mana ia berasal dan apakah orang tersebut memiliki kasta tinggi ataupun kasta rendah. Mereka yang berasal dari kasta rendah dianggap najis oleh Prakash. Dan ternyata sikap tersebut sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Malam hari, Manju meminta Mala membukakan pintu sel karena ia ingin menyelinap ke belakang dinding bangsal pria untuk bertemu dengan Sambunat. Dan di sana keduanya saling berbincang ringan dan berbagi kesedihan. Sambunat memberikan minuman keras kepada Manju juga barang-barang lain seperti rokok dan juga bidi. Dan di sisi lain dari percakapan mereka terungkap juga bahwa keduanya sudah tidak memiliki siapa-siapa di dunia ini. Sambunat sebenarnya masih memiliki seorang putra yang sudah berkeluarga di luar negeri. Namun sayang putranya jarang menghubungi atau mungkin sudah melupakan keberadaannya. Dahulu Sambunat berhutang untuk membiayai pendidikan sang putra. Ia banting tulang pagi, siang, dan malam, bahkan sampai berhutang dalam jumlah yang sangat besar. Untuk menutupi semua hutang-hutangnya, Sambunat mengerjakan pekerjaan tambahan dengan memetik beberapa sayuran dari kebun kecil di dalam penjara. Dan walaupun hal itu ilegal, personil polisi penjaga gerbang yang memahami kondisi Sambunat selalu mengizinkan. Keesokan pagi, Prakash mengumpulkan seluruh petugas untuk mengadakan rapat. Di sana, ia menjelaskan aturan serta rutinitas agar kegiatan di dalam penjara bisa berjalan sesuai protokol yang berlaku. Di saat yang bersamaan, polisi bernama Nadim datang membawa hadiah berupa minuman keras, permen, dan bunga yang dihadiahi oleh narapidana bernama Kesaf.
Keshav merupakan saudara kandung ketua MLA dari partai penguasa. Dan karena statusnya tersebut, ia mendapatkan perlakuan istimewa dari seluruh personil yang ada di lingkungan penjara. Prakash yang notabene adalah seorang idealis dan juga tegas menyatakan kalau ia tidak memperbolehkan adanya tindakan suap dalam bentuk apapun. Dan di hadapan semua personil, ia membuang semua hadiah-hadiah pemberian Keshav. Tak lama setelahnya, beberapa narapidana baru dibawa ke bangsal wanita. Salah satunya adalah wanita bernama Naina, seorang gadis polos yang tampak baru pertama kali masuk penjara. Naina belum memahami lingkungan maupun aturan yang berlaku, sehingga saat diminta membuka pakaiannya, ia sepertinya sangat takut dan diliputi rasa gelisah. जीप देखा जीप देखा Kepala keamanan bernama Rasni melakukan pemeriksaan dengan cara kasar tanpa empati. Ia memaksa menanggalkan pakaian dan menganggap Naina hanyalah sekedar objek dari sebuah kasus. Keesokan harinya, Keshav yang hendak dibawa ke pengadilan dengan sengaja menaruh 2 anak anjing di dekat ban mobil. Dan ketika mobil mulai bergerak, kedua anak anjing tersebut terlindas hingga mati. Tindakan yang dilakukan Keshav menunjukkan bahwa ia bukan hanya berbahaya. Keshav juga memiliki kecenderungan psikopat terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Naina kebetulan berada di dalam mobil yang sama karena ia juga memiliki jadwal sidang di hari itu. Dan melihat tindakan Keshav, rasa takutnya menjadi semakin besar. Kecantikan Naina ternyata mampu menarik perhatian Keshav. Dan saat mendekati pengadilan, Keshav menatap Naina dengan tajam, seolah ia memiliki rencana yang akan dilakukannya. Saat semua narapidana turun dari mobil, Keshav menarik tangan Rasni secara paksa untuk menanyakan identitas gadis yang baru saja dilihatnya. Awalnya Rasni menolak memberikan informasi tentang Naina. Namun setelah Keshav mulai menyinggung putrinya, bahkan membawa-bawa soal pendidikannya, Rasni pun merasa terancam dan akhirnya mengungkapkan semuanya. Rasni menjelaskan bahwa Naina terlibat dalam kasus ringan dan kemungkinan besar akan segera dibebaskan di hari ini. Namun siapa sangka setelah tiba di pengadilan, Keshav terang-terangan memanggil pengacara Naina dan memastikan bahwa Naina harus tetap berada di tahanan selama beberapa hari ke depan. जमानत होगी कैसे? Di sisi lain terungkap juga bahwa kakak Keshav sengaja tidak membebaskan Keshav lantaran saat ini sedang dalam masa pemilu. Mereka takut jika Keshav dibebaskan sekarang dampaknya bisa sangat merugikan. Prakash mendatangi bangsal wanita dan mengumpulkan para narapidana untuk berbicara secara formal. Ia menanyakan apakah ada keluhan yang ingin disampaikan, dan jika ada mereka bisa menuliskannya di kotak pengaduan agar bisa ditindaklanjuti. Malam harinya Manju menemukan Naina duduk di sudut ruangan sambil menangis. Ia segera menghampiri dan berusaha menenangkan. Perlahan Naina menceritakan bahwa ia sebelumnya bekerja di bank namun dijebak oleh manajernya dalam kasus pencurian yang sebenarnya tidak ia lakukan. Namun seharusnya ia bisa dibebaskan di hari ini. Tetapi karena campur tangan Keshav, kasusnya diputarbalikkan sehingga ia harus kembali ke dalam penjara. Sembari menenangkan Naina agar bisa bertahan menghadapi keadaan, Manju langsung teringat dengan masa lalunya sendiri. Ia mengaku bahwa 28 tahun lalu ia juga tidak bersalah, tetapi tetap dijatuhi hukuman penjara selama 28 tahun. Awalnya Manju sangat menderita, namun seiring berjalannya waktu ia pun mulai terbiasa dengan kehidupan di balik jeruji besi. Keesokan paginya di bangsal pria, seorang narapidana tua terlihat mencuci pakaian di tempat cucian. Namun karena mengganggu tidurnya, Keshav seketika marah dan memukuli si pria tua dengan sangat brutal. Prakash yang kebetulan berada di sana langsung murka melihat tindakan Keshav. Dan tanpa basa-basi ia langsung memerintahkan anggotanya agar memasukkan Keshav ke sel isolasi sebagai hukuman. Namun tak lama kemudian Prakash malah menerima telepon dari atasannya. Dan bisa ditebak apa yang terjadi selanjutnya. Prakash diminta untuk langsung mengeluarkan Keshav dari sel tersebut.
रही थी तो मैंने सर अरे उसे बाहर निकालो यार, ऊपर से बहुत प्रेशर आ रहा। Ternyata karena tekanan politik, atasan Kesaf tidak bisa menentang apa yang diperintahkan oleh ketua MLA. Dan meski enggan melakukannya, Prakas tidak punya pilihan lain selain menuruti perintah tersebut. Malamnya Nadim memberikan minuman keras kepada Kesaf dan menceritakan bahwa hadiah yang diberikannya ditolak mentah-mentah oleh Prakas. Dan mendengar hal tersebut, Kesaf menjadi sangat marah. Kesaf langsung menelpon Prakas memaki dan memberikan ancaman. Namun tidak terima diperlakukan seperti itu, Prakas langsung mengendarai jeepnya menuju penjara. Dan tanpa ampun ia pun menghajar Kesaf secara brutal. Di waktu yang hampir bersamaan, Manju memberikan uang kepada Mala agar membukakan pintu sel. Dan seperti biasa, Manju berjalan perlahan menuju tembok belakang untuk bertemu Sambunat. Keesokan harinya kepolisian digemparkan dengan kabar menghilangnya Kesaf dari dalam penjara. Kapolres yang sangat marah segera mengirimkan petugas penyidik untuk melakukan penyelidikan. Menanggapi hal tersebut, Prakas menginstruksikan agar Sambunat dan juga Nadim memberikan kesaksian yang sama jika ditanyai. Keduanya harus mengatakan bahwa tadi malam Prakas memang datang memukuli Kesaf. Namun yang terjadi setelahnya mereka tidak mengetahui hal apapun. Seorang petugas penyidik bernama Atit tiba di penjara untuk menangani kasus menghilangnya Kesaf. Dan selama penyelidikan, Atit memutuskan tinggal di kawasan penjara selama proses penyelidikan berlangsung. Orang pertama yang diinterogasinya adalah Nadim. Dan sesuai rencana, Nadim menceritakan bahwa ia dan Kesaf sempat minum bersama. Lalu Kesaf dalam keadaan mabuk menelpon Prakas dan memakinya. Prakas tiba di penjara dan langsung memukuli Kesaf sampai babak belur. Namun setelah kejadian tersebut, semua kembali ke aktivitas masing-masing. Dan kemungkinan besar Kesaf melarikan diri saat situasi sudah kembali normal. Pak, malam itu Kesaf memintaku menemaninya minum. Namun setelahnya ia menelpon Prakas dan mengancam keluarganya. Prakas datang dengan jeepnya dan langsung meminta kunci penjara kepadaku. Ia lalu menghajar Kesaf dan kemudian pergi. Selanjutnya Atit mulai menemui para penjaga dan staf penjara lainnya. Ia mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak. Namun hampir semua orang memberikan jawaban yang sama, seolah-olah mereka telah menghafal satu cerita yang sudah disepakati. Di tengah proses interogasi, seorang narapidana menyebutkan bahwa malam sebelumnya Kesaf sempat membicarakan seorang gadis bernama Naina. Dan mendengar hal tersebut, Atit langsung menuju bangsal wanita untuk bertemu dengan Naina. Dengan ragu dan rasa ketakutan, Naina menjelaskan bahwa ia tidak benar-benar mengenal Kesaf. Ia hanya pernah berada satu kendaraan dengannya saat menuju pengadilan. Dan saat itu Kesaf terus menatapnya dengan cara yang membuatnya sangat tidak nyaman. Malam hari Atit kembali berbincang santai dengan beberapa personil penjaga gerbang penjara. Dan di sana ia mencoba menggali apakah ada sesuatu mencurigakan yang sempat terlewatkan. Pada akhirnya Atit mengetahui bahwa malam Kesaf dinyatakan menghilang, Sambunat membawa sayuran keluar penjara dengan karung besar. Dan seolah ada yang mencurigakan, Atit pun memutuskan menyelidiki Sambunat. Kilas balik di malam kejadian, Sambunat keluar dari penjara dengan gerobak berisi sayuran dalam karung besar. Dan seperti biasa, petugas gerbang memeriksanya dengan menusuk sayuran menggunakan pisau. Walaupun sempat terlihat gugup, Sambunat yang seolah-olah menyembunyikan sesuatu berhasil mengelabuhi petugas. Dan ia pun akhirnya bisa keluar dari penjara tanpa kendala sedikit pun. Di masa sekarang, Atit yang menelusuri lokasi pasar bertemu dengan seorang pria penjaga toko Sambunat. Dan selanjutnya Atit bertanya, "Nak, apakah kios ini benar milik Sambunat? Dan kapan terakhir kali ia datang membawa sayuran?" Anak itu kemudian menjelaskan, "Pak, beberapa malam lalu Sambunat sempat pulang membawa sayuran dengan jumlah yang sangat banyak. Ia kemudian memintaku membeli minuman keras di toko sebelah. Namun saat aku kembali, ia sudah pergi dari sini."
Setelah mendapatkan semua informasi tersebut, Atit segera mendatangi Sambunat di kediamannya. Dalam percakapan tersebut, Atit mengatakan bahwa ia sudah menanyai semua orang kecuali Sambunat, yang akan menjadi orang terakhir dalam interogasinya. Atit menyinggung soal sayuran dan aktivitas Sambunat yang kerap keluar masuk penjara. Dan dengan sedikit malu, Sambunat mengakui bahwa ia memang menjual sayuran secara diam-diam. Sambunat berdalih bahwa semua gajinya sudah dipotong untuk membayar biaya pendidikan sang putra, sehingga dengan demikian ia membutuhkan penghasilan tambahan untuk bertahan hidup. Pak, aku tahu yang kulakukan itu adalah tindakan ilegal. Aku mengambil sayuran dari dalam penjara dan kemudian menjualnya di pasar. Namun yang kulakukan itu adalah keterpaksaan. Aku tidak punya pilihan lain karena harus mencari biaya tambahan untuk menghidupi kehidupanku. Di tengah percakapan tersebut, Sambunat membuka lemari pendingin untuk mengambilkan es. Namun di saat itulah terungkap fakta mengejutkan. Ternyata jasad Kesaf disimpan di dalam lemari es dengan sangat rapi. Keesokan paginya, Atit kembali ke penjara dan menemui Prakas. Dan kali ini hasil penyelidikan malah mengarah kepada Prakas. Prakas mengakui bahwa ia memang telah memukuli Kesaf sampai babak belur. Namun ia juga sangat yakin jika pukulan yang diberikannya tidak bisa menyebabkan kematian. Prakas menyerahkan sepenuhnya kepada Atit untuk menuliskan laporan sesuai pernyataannya. Namun akibat dari pengakuannya, Prakas mendapatkan penangguhan. Ia dicopot dari jabatannya sebagai kepala sipir penjara. Beberapa malam selanjutnya, tanpa diketahui siapapun, Sambunat diam-diam membawa jasad Kesaf ke area terpencil di dalam penjara. Dan setelah menguburnya, Sambunat merasa jika semua barang bukti sudah berhasil dilenyapkan. Sementara itu di sisi lain, keesokan paginya Manju yang telah menjalani hukuman penjara selama 28 tahun akhirnya dibebaskan. Ia melangkah pelan dan menatap ke belakang sambil mengingat masa-masa panjang di tempat tersebut. Cerita kemudian melompat ke 11 bulan setelah kejadian. Suatu pagi, Atit menerima telepon dari atasannya yang memintanya agar segera datang ke kantor. Dan setibanya di sana, ia langsung dimarahi habis-habisan. Atasannya menjelaskan bahwa dalam kasus Kesaf yang ditangani 11 bulan lalu baru saja ditemukan sebuah kerangka manusia di lokasi penjara. Dan diduga kuat kerangka tersebut adalah milik Kesaf. Atasannya mempertanyakan kualitas penyelidikan yang dilakukan Atit. Beliau bahkan memberikan ultimatum tegas. Jika kasus ini tidak selesai dalam waktu 3 hari, Atit harus melakukan pengunduran diri. Tanpa membuang banyak waktu, Atit segera kembali ke penjara Shivpuri. Dan di samping kerangka tersebut, ia menemukan sebuah cincin yang kemungkinan besar adalah milik si pelaku. Laporan hasil forensik menyatakan bahwa kerangka yang ditemukan benar milik Kesaf. Dan itu artinya Kesaf dibunuh 11 bulan lalu dan jasadnya dikubur di bawah tanah penjara. Setelah resmi membuka kasusnya, Atit memulai interogasi awal dengan memanggil Nadim. Dan mengetahui jika jasad Kesaf telah ditemukan, Nadim akhirnya buka suara tentang kejadian sebenarnya. Pak, sebenarnya malam setelah Kesaf dihajar Prakas, ia sempat bangun dan berbicara di telepon. Dan dari percakapannya terlihat jika Kesaf menghubungi sipir penjara wanita yaitu Rasni. Awalnya aku sudah mencegahnya untuk tidak kemana-mana. Namun Kesaf yang sudah sangat mabuk tidak menghiraukanku. Ia bahkan menyuruhku menunggu karena 1 jam lagi ia akan segera kembali. 3 jam aku menunggunya, Kesaf ternyata belum datang juga. Dan tidak mau masalah menjadi rumit, aku pun terpaksa menutup pintu selnya. Pak, hari di mana kamu melakukan penyelidikan awal, aku tidak mengatakan semua ini lantaran takut kehilangan pekerjaan. Tapi sekarang semua yang kusampaikan adalah benar dan tidak ada kurang sedikit pun. Melalui keterangan Nadim, penyelidikan kini berlanjut kepada Rasni. Dan saat ditemui, Rasni tidak bisa lagi menyembunyikan kebenaran. Rasni mengatakan, Pak, malam itu Kesaf menghubungiku untuk menanyakan tentang Naina.
Ia mengancam jika dirinya tidak bisa tidur dengan Naina, maka putriku yang akan menjadi sasarannya. Aku sangat takut dan tidak punya pilihan lain, sehingga aku pun mengatur pertemuan keduanya di dalam klinik penjara. Beberapa waktu setelah mereka bersama, aku melihat Naina duduk sendirian di luar klinik. Dan saat aku bertanya di mana Kesaf, Naina mengatakan jika Kesaf sudah kabur melalui gerbang belakang. Aku tidak tahu apakah Naina berbohong atau jujur. Namun semua yang kukatakan saat ini adalah benar. Dan malam itu aku langsung menutup pintu gerbang dan membawa Naina kembali ke ruangan penjara. Mendapatkan keterangan dari Rasni, Atit segera menemui Naina yang sudah terbebas dari penjara. Dan setelah mengatakan jika Rasni sudah menceritakan semuanya, Naina diminta untuk berterus terang. Atit juga menyampaikan penyesalannya atas apa yang terjadi kepada Naina di malam kejadian. Namun di luar dugaan, Naina mengatakan tidak terjadi apa-apa. Dan Naina malah mengaku kalau dirinya lah yang telah membunuh Kesaf. Berasa bahwa Naina sedang menutupi sesuatu, Atit tidak langsung percaya. Baginya tidak masuk akal seorang wanita yang belum pernah melakukan pembunuhan bisa bersikap tenang seperti ini. Pada akhirnya dengan pendekatan yang lebih lembut, Naina mulai luluh dan mau berkata jujur. Dan melalui cerita yang disampaikan, scene flashback di malam kejadian kemudian diperlihatkan. Malam itu Rasni membawa Naina ke ruangan klinik penjara yang di sana sudah ada Kesaf. Dan dengan berlinang air mata, Naina memohon agar Kesaf tidak melakukan hal yang buruk. Namun dalam keadaan mabuk, Kesaf tidak memperdulikan permohonan tersebut. Ia mulai memaksa dan mendorong Naina. Di saat yang bersamaan, Manju tiba-tiba datang ke ruangan klinik. Dan melihat Naina yang hendak diperkaos, ia pun langsung melakukan penyerangan kepada Kesaf. Ternyata ketika menuju gerbang belakang, Manju sedikit aneh dengan lampu ruangan klinik yang masih menyala. Dan merasa penasaran, ia pun memutuskan mengeceknya. Kedua wanita tersebut akhirnya terlibat perkelahian sengit dengan Kesaf. Dan setelah drama perkelahian yang cukup panjang, Manju pun berhasil mengeksekusi Kesaf hingga tidak berdaya. Saat itu juga Rasni kembali ke ruangan klinik untuk melihat keadaan Naina. Dan setelah Naina mengatakan jika Kesaf telah kabur, Rasni memutuskan membawa Naina pergi dari sana. Naina menegaskan kepada Atit, "Pak, sewaktu aku dibawa Rasni, Manju masih berada di ruangan klinik. Ia masih bersama Kesaf dan aku tidak tahu apa yang terjadi saat itu." Setelah mendengar pernyataan yang disampaikan Naina, Atit langsung membuka berkas 28 tahun silam untuk mengetahui masa lalu Manju. Dan dari sana, ia pun menyadari jika Manju adalah tersangka dalam kasus pembunuhan yang menewaskan sepasang kekasih. Foto lama Manju mengingatkan Atit ke seorang wanita yang pernah dilihatnya. Dan ia pun akhirnya sadar jika foto tersebut sempat dilihatnya di bingkai foto Sambunat. Investigasi berlanjut dan kini Atit berhasil mendapatkan informasi yang sangat penting. Dari hasil penyelidikan diketahuilah jika Manju dan Sambunat kini tinggal di kawasan perbukitan dan mengelola sebuah kafe kecil. Keduanya sangat terkejut melihat kedatangan Atit. Mereka tidak menyangka bahwa masalah yang seharusnya sudah terkubur kini kembali muncul dengan jelas di hadapan mereka. Atit mengatakan kepada keduanya, "Hanya 3 hari yang diberikan kepadaku untuk menyelesaikan kasus ini. Hari pertama aku sudah berbicara dengan Nadim, mendengar kebenaran dari Rasni dan pengakuan Naina. Sekarang di hari kedua aku bertemu kalian. Besok hari terakhir aku akan menyelesaikan semuanya. Sekarang katakan kepadaku apa yang sebenarnya terjadi di malam itu." Awalnya baik Manju maupun Sambunat memberikan jawaban yang samar dan mencoba menghindari kebenaran. Namun akhirnya Manju menangis dan mulai menceritakan seluruh kejadian sebenarnya kepada Atit. "Pak, ketika Kesaf kebuat pingsan, aku hendak meninggalkan ruangan klinik. Tetapi aku tidak menyangka kalau Kesaf tiba-tiba sadar dan melakukan penyerangan.
Aku yang tersudut mencoba membela diri dan tanpa sengaja mendapatkan benda tajam yang tergeletak di atas lantai. Dan selanjutnya aku pun menyerang leher Kesaf hingga ia meninggal di tempat kejadian. Aku sangat terpukul kemudian mengambil ponselku dan menceritakan semuanya kepada Sambunat. Dan mendengar hal itu, Sambunat langsung terguncang dan langsung menenangkan diriku. Sambunat menyusun rencana dengan memerintahkanku menyelinap ke kamar Rasni untuk mengambil kunci gerbang utama. Lalu aku membuka pintu luar seolah-olah itu adalah perbuatan Kesaf yang ingin kabur dari penjara. Selanjutnya Sambunat masuk ke lokasi penjara dengan dalih mengambil sayuran. Ia masuk ke ruangan klinik dan memasukkan tubuh Kesaf ke dalam karung berisi sayuran lalu membawanya keluar melalui gerbang depan. Mendengar pengakuan tersebut, Atit mengatakan walaupun Kesaf adalah seorang penjahat, namun yang dilakukan keduanya tetaplah kasus pembunuhan. Dan mendengar hal itu, Sambunat justru tersenyum dan berkata bahwa semua ini adalah rencana mereka. Sambunat menjelaskan bahwa ia memang sengaja mengubur jasad Kesaf di tempat yang suatu hari akan digali. Dan kini jasad itu benar-benar muncul di hadapan mereka. Kebenaran lain dalam penemuan mayat Kesaf adalah cincin emas yang ditemukan Atit. Dan faktanya cincin tersebut adalah milik Prakas. Saat Prakas memukul Kesaf, ia tidak menyadari jika cincinnya terlepas dalam perkelahian. Dan setelah ia pergi, Kesaf kemudian mengambil cincin tersebut dan langsung memakainya. Sambunat kemudian menegaskan, "Pak, waktu di mana aku menguburkan jenazah Kesaf, aku melihat cincin tersebut. Dan karena aku mengenali jika itu adalah milik Prakas, aku pun dengan sengaja melemparkannya ke dalam lubang galian untuk mengarahkan kecurigaan terhadapnya." Atit kemudian bertanya lagi, "Mengapa kalian menjebak Prakas? Padahal dia adalah polisi jujur." Namun pada akhirnya, melalui pengakuan Manju, dari sinilah sebuah fakta besar berhasil terungkap. Ternyata pasangan kekasih yang terbunuh di Wisma Shivpuri 28 tahun silam adalah keponakan Prakas. Prakas tidak menerima pernikahan tersebut lantaran perbedaan kasta. Prakas mendatangi Wisma dan memukuli pengantin pria dengan sangat brutal. Bahkan karena tidak mau mendengarkan perkataannya, ia juga mengeksekusi keponakannya sendiri. Manju yang kebetulan melihat kejadian tersebut mencoba menghentikan aksi kejam Prakas. Namun naas, ia malah turut diserang dan dituduh sebagai pelaku pembunuhan. Prakas dengan sangat licik mengalihkan seluruh kesalahannya kepada Manju. Hingga akhirnya karena tidak bisa melakukan pembelaan, Manju harus menjalani hukuman penjara selama 28 tahun. Sambunat kemudian menjelaskan lagi, "Pak, waktu di mana Prakas kembali sebagai pimpinan sipir di penjara Shivpuri, Manju mengenalinya dan menyadari bahwa sistem tidak akan pernah memberikannya keadilan. Oleh karena itu, aku pun sengaja melemparkan cincin milik Prakas agar kecurigaan kalian tertuju kepadanya. Sekarang kami sudah menceritakan semuanya kepadamu. Apapun keputusan yang kau berikan, kami siap menanggungnya." Setelah mendengar semua fakta tersebut, Atit memahami bahwa pembunuhan yang dilakukan Manju kepada Kesaf terjadi sebagai bentuk pembelaan diri. Sementara kejahatan besar sebenarnya terjadi jauh di masa lalu. Atit tidak menangkap Sambunat maupun Manju. Ia justru kembali membawa Prakas ke kejadian masa lalu yang dimana keadilan harus ditegakkan. Kesaf mengatakan kepada Prakas, "Aku tahu kamu bukanlah pembunuh Kesaf. Namun 28 tahun silam kamu telah membunuh 2 orang tidak berdosa dan menjadikan seorang wanita yang tidak bersalah sebagai pelakunya. Aku memang tidak punya bukti untuk sepasang kekasih yang kau bunuh, tetapi aku memiliki bukti untuk pembunuhan Kesaf. Cincin ini adalah milikmu dan ini kutemukan di samping jasad Kesaf. Sekarang terimalah semua ini. Walaupun kamu sudah membunuh 2 orang, namun setidaknya jalanilah hukuman untuk 1 pembunuhan." कम से कम एक की सजा तो भुगत लीजिए। Di akhir film, Prakas terdiam dan tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya terteguk kosong melihat kepergian Atit yang mulai tersenyum sembari mengisyaratkan jika keadilan sudah ditegakkan walaupun dengan cara yang berbeda.
So mungkin sampai di sini aja ya cerita kali ini. Makasih banyak yang sudah hadir. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Saya Ahmad pamit undur diri. Tetap hidup sehat. Thanks for watching and see you to the next video. Bye bye.